Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, selamat datang di Jambi Independent Channel. So, di video pertama ini kita bakalan ada seru-seruan dalam program podcast Ngota bareng JI, Ngobrol Santai bareng Jambi Independent. Dan tentunya kita bakal nemenin teman-teman semua selama beberapa saat ke depan dan gak sendirian. Pastinya kita bakalan ada dengan narasumber kita yang luar biasa, keren, kece, gagah apalagi, dan pastinya terkenal banget loh. Nah, siapa lagi kalau bukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pak Mustari Afandi. Selamat siang Bapak. Selamat datang Pak di Ngota bareng JI Pak ya. Selamat siang. Oke, kita bakalan seru-seruan, bakalan banyak banget yang pengen kita tanyain sama Pak Kasat nih mengenai pekerjaan, mengenai pokoknya semua hal yang nantinya bisa membuat teman-teman di rumah jadi ngerasa kebuka pikirannya gitu Pak ya. Oke Pak, siap Pak? Oke, kalau ngomongin soal pekerjaan, tentunya semua pekerjaan punya yang namanya resiko. Apalagi nih untuk yang namanya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Di tengah pandemi ini, mereka banyak banget melakukan yang namanya operasi justisi untuk mengecek prokes COVID di tempat pelaku usaha, di tempat keramaian. Nah, pastinya ada banyak banget yang namanya tantangan. Nah, kali ini kita pengen tahu kira-kira menurut Pak Mustari Afandi, apa aja sih tantangan itu Pak? Mungkin ada yang namanya ketika Bapak lagi menindak para pedagang gitu ya, atau mungkin para pelaku usaha, ada semacam ancaman atau mungkin mereka ada yang komplain gitu karena ngerasa nggak seharusnya mereka ditindak seperti itu. Perlu kami sampaikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam penanganan protokol kesehatan COVID-19 ini, yang sejauh kita ketahui belum diberikan vaksin kepada masyarakat. Dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai inspektor penanganan COVID-19, kita selalu rutin untuk turun ke lapangan. Tantangan yang selalu kita hadapi adalah yang pertama, banyaknya cibiran dari netizen ya. Yang kita lakukan itu benar, yang kita lakukan belum tentu benar di mata masyarakat. Salah yang kita lakukan belum tentu salah di mata masyarakat. Namun dalam hal ini beberapa tantangan yang kami selalu hadapi, khususnya anggota saya, pernah terjadi yang seperti menghalang-halangi petugas, itu ada, sehingga kita harus melakukan tindakan tegas untuk melakukan penutupan sementara terhadap pelaku usaha tersebut. Yang kedua lagi, selalu dibandingkan dengan tempat yang lain. Nah, kenapa kok tempat yang lain itu tidak ditutup? Sementara kita tidak pernah melakukan tebang pilih terhadap pelaku usaha ini. Dan tantangan yang lain juga yang selalu kita rasakan adalah netizen ini selalu melihat dari kacamata luar saja, tetapi tidak pernah melihat kondisi yang di dalamnya. Dan yang selanjutnya lagi, mereka tidak tahu risiko yang kami hadapi selaku aparat, khususnya penanganan COVID-19 ini. Kami selalu bersentuhan dengan masyarakatnya, apakah mereka ini memang bebas dari COVID atau tidak. Tetapi tugas kami mengingatkan yang harusnya berisiko tinggi kepada keluarga kami. Nah, saya juga selalu mengingatkan kepada anggota bahwasanya bekerjalah di dalam rel, jangan di atas rel. Apabila kita bekerja di dalam rel, insya Allah mudah-mudahan aturan yang kita jalankan itu apapun yang dikatakan oleh masyarakat, mudah-mudahan itu akan berjalan dengan baik. Dan penanganan COVID-19 saat ini di Kota Jambi sudah mencapai angka kurang lebih 1.600. Tetapi tingkat penurunan itu sudah semakin menurun. Kenapa? Boleh kita katakan masyarakat yang sekarang ini kalau kita lihat di luar itu sudah banyak kesadaran untuk menggunakan masker. Nah, kalau di tempat-tempat area publik yang sering kita dikunjungi, khususnya pada malam minggu di area Tugu Kursi Genja itu kebanyakan bukan dari Kota Jambi. Sehingga tindakan penilangan denda itu kebanyakan dari luar daerah. Mungkin itulah tantangan yang kami hadapi. Kami selalu pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi ya, untuk mengingatkan masyarakat dan juga kepada pelaku usaha. Oke, seru banget ya teman-teman, udah sedikit banyak tahu bahwa ternyata memang ada banyak resiko yang dihadapi oleh Pak Mustari selaku Kasat Pol PP Kota Jambi. Nah, tentunya pengen tahu dong gimana lagi keseruan kita untuk
podcast kali ini. Jangan lupa buat ditonton sampai habis dan juga di like, di komen, di share, dan juga di subscribe buat kalian yang belum berlangganan di Jambi Independent Channel. Nah, kalau tadi kita udah dengerin kalau banyak banget yang namanya resiko ya, yang dihadapi sama Pak Mustari. Nah, sekarang kita pengen tanya juga, kira-kira ada nggak sih, kita panggil Bang aja boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh banget. Nah, ada nggak sih Bang kira-kira pelaku usaha yang mencoba untuk menyuap Pak Kasat gitu loh? Misalnya jangan sampai disegel, jangan sampai ditutup atau gimana gitu, Bang? Baik, terima kasih. Ketika pertama kali saya menjadi Kasat Satpol PP, ada memang, ya. Ketika itu ada salah satu tempat usaha yang kita tutup sementara. Pada saat itu kita temukan jam 11:30 pagi, jam 11:30 pagi masih beraktivitas. Alasan mereka pada saat itu ada salah satu anak pejabat di sana, dan itu malam pagi itu memang langsung kita tutup. Nah, ketika kita tutup, yang bersangkutan mungkin tidak langsung menemui kita, tetapi melalui perantaranya. Nah, perantaranya kita kasih tahu, tolong saja di store ke kas daerah, tapi yang bersangkutan memberikan sesuatu untuk jangan sampai di store, tetapi dibuka saja dan memberikan kepada dan menjanjikan untuk sesuatu. Tapi saya sampaikan itu tidak, karena sudah hal-hal seperti ini kita tidak mau. Dan kita kerja dengan tim, dan bukan itu harapan kita, bagaimana pelaku usaha ini taat dan tertib dalam penanganan protokol kesehatan. Dan akhirnya si pelaku usaha sendiri langsung kita panggil. Nah, mereka menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, nggak usah pakai perantara. Akhirnya dia dimanfaatkan dengan orang lain. Ada hal seperti itu yang mencoba. Kita tepis ya Bang? Ya, kita tepis. Itu kejadian itu ada. Ada. Terus yang kedua lagi, ada juga yang ingin setelah kita lakukan penutupan sementara mencoba ya selesailah dengan kita. Ya bisa dikatakanlah bisa diselesaikan di bawah tangan segala macam. Tapi yang bersangkutan tidak menyelesaikan untuk pembayaran denda, ya itu tidak bisa. Karena kenapa? Apabila dalam aturan itu sudah dilakukan penegakan, ya diberikan peringatan pertama, sudah ditutup sementara, wajib untuk membalas bayar denda. Nah, hal-hal itu dengan alasan dengan kondisi COVID, hasil segala macam, kami tidak mau tebang pilih dalam hal ini. Dan itu memang ada, kami rasakan itu memang banyak. Tetapi dengan kami selaku Satpol PP tegas dalam aturan, alhamdulillah sekarang ini jam 11 malam banyak sudah para pelaku usaha yang sudah mentaati, dan mereka tahu yang kita lakukannya adalah untuk kebaikan mereka. Artinya itu termasuk bisa dibilang godaan ya Bang ya? Ya, kalau mau dibilang godaan sih betul, tapi itu bukan suatu bukan suatu hal yang menurut pendapat saya. Karena kita berjalan dalam rel, jangan berjalan di atas rel. Nah, di atas rel ini ketika itu godaan, itulah kita di tikungan bisa jatuh. Nah, kami tidak mau hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa teguran, tindakan tegas segala macam, ini kan semuanya pasti akan viral di media sosial, baik di berita dan sebagainya. Dan ini membuat efek jerah kepada para pelaku usaha yang coba-coba membandel. Ada hal seperti itu. Itu malah ada mencoba, ya bisa tidak Pak Kasat, kami sembunyi-sembunyi untuk membuka sampai pagi segala macam. Saya katakan tidak bisa, karena sudah instruksi wali kota sudah keluar sampai jam 11 malam. Apabila Anda kami temukan, kami akan lakukan denda. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kejadian seperti ini, laporan itu bukan dari yang kita temukan, tapi dari mereka yang melapor kepada kami. Artinya gimana Bang? Dari para pelaku usaha itu yang memberikan laporan kepada kami. Pak Kasat itu masih beraktivitas di sana. Pak Kasat di sana masih beraktivitas. Pak Kasat di sana masih beraktivitas. Ya, laporan harus kita tindak lanjuti. Ternyata memang benar. Dan kami tidak tebang pilih mau siapapun orangnya segala macam. Mau kenal dekat dengan saya, tapi kalau dia salah aturan, tidak mentaati, ya tetap kita tindak. Demikian. Kita pengen tanya juga sama Pak Kasat nih.
kan sudah dibilang kalau yang namanya tindakan dari pemerintah bakalan viral ya Pak ya, karena juga masyarakat ini udah jadi yang namanya citizen journalism gitu, orang yang udah menyebarluaskan informasi melalui media sosial gitu ya Pak ya. Nah mungkin ada banyak banget komentar di sosial media Instagram, Facebook yang bilang kalau pemerintah ini tidak pro rakyat, alias ada yang tebang pilih gitu. Nah itu gimana kita menyikapinya Bang? Padahal sudah sama-sama tahu bahwa capek pasti, resiko pasti ada gitu. Nah itu kita gimana Bang? Apakah dengan senyuman aja? Baik, terima kasih. Ya, kalau menjadi bukan pejabat ya, aparatur pemerintah, saya udah pernah sampaikan dengan anggota dan bawahan saya. Kita ini pamong. Pamong praja itu artinya siap diomong-omongi, pintar ngomong, dan pintar ngomong. Ya. Dan risiko terakhir siap diomong-omongi. Nah, kalaupun dari masyarakat yang mengatakan menilai jelek tentang Satpol PP, itu sudah hal yang biasa. Tapi mereka yang kita perbuat, mereka tidak akan pernah tahu. Saya sadari seperti itu. Seperti contoh, kita melakukan ya penertiban mungkin di Tugu Gresik Ginjai yang dulu semeraut, sekarang udah tertib. Apakah ada pujian dari masyarakat? Tidak ada. Kita melakukan sekarang untuk jam malam, jam 11 malam, pelaku usaha sudah tertib. Tidak ada yang namanya pujian. Dan kami tidak tidak mau dipuji, tapi kami siap dicaci. Itu moto dari Pol PP. Kami tidak ingin dipuji, tapi kami siap dicaci. Karena apapun yang kami lakukan, kami sudah tahu tetap bakal dicaci. Dan memang betul, kalau kita lihat ya apapun yang kami juga sampaikan, saya katakan dengan anggota saya, berjalanlah dengan aturan. Ya, kuasai peraturan, tapi bukan karena perintah wali kota, bukan karena perintah kasat, bukan karena wali kota, wakil wali kota dan pimpinan, tidak. Anda mau menertibkan apa? Anda kuasai aturan. Seperti penanganan COVID-19 ini, berarti Anda harus kuasai peraturan wali kota nomor 21 tahun 2020. Anda mau turun ke lapangan, ada gangguan keamanan ketertiban, Anda kuasai Perda nomor 47 tahun 2002. Anda mau turun kegiatan apa lagi? Misalnya penertiban pedagang kaki lima, Anda harus kuasai pada nomor 12 tahun 2016 tentang pedagang kaki lima. Nah, masyarakat melihat sekarang ini ya image Satpol PP yang dulu memang kok tebang pilih, kok tidak melihat. Mereka ini tidak tahu. Contoh, ya saya sampaikan, ada netizen yang selalu menyorot salah satu tempat usaha. Ya, saya tidak sebutkan tanda kutip ya. Salah satu tempat usaha tersebut itu sudah pernah kita berikan peringatan pertama. Ya. Tetapi ketika sudah kita berikan peringatan pertama, ternyata baik sekali. Sudah pernah dikunjungi pihak Satgas Kecamatan, TNI, Polri. Nah, kenapa selalu masyarakat menyoroti? Ternyata tempat usaha tersebut di tempat yang sangat strategis view-nya. Nah, view-nya itu untuk menyeberang ke tempat yang di tepi danau misalnya. Nah, orang-orang yang menaruh kendaraan itu di sana, naruh kendaraan itu nitip, sehingga banyak. Ditambah lagi si pelaku usaha ini pintar, dia menyediakan door prize, misalnya door prize kendaraan ini salah satu pemancing agar pengunjung bisa datang dalam kondisi pandemi ini. Misalnya ada berlima orang, kita janjian 5 orang, saya bawa kendaraan motor, Mbak bawa kendaraan 5 orang. Akhirnya motor yang 5 ini berjejer, isinya cuma 5 orang di dalam. Yang di dalam 5 orang ini makan cuma 25.000. Ya, kategori menengah ke bawah. 25.000 kalau di kategori misalnya udah berapa orang, misalnya 200.000 misalnya makannya, itu dapat kupon untuk diundi di akhir tahun hadiah motor. Strateginya. Jadi pelaku usaha ini yang kita lihat sekarang ini banyak sisi mereka melihat, wah kok rame. Tapi mereka tidak pernah melihat ke dalamnya. Kami Satpol PP tidak pernah mau yang namanya hanya sekedar menerima laporan. Perlu kami garis bawahi.
wah terlalu rame. Apakah yang moto itu sudah dari dekat untuk melihat ketika mungkin dia lagi makan, maskernya diturunkan. Jadi begitu dari jauh kelihatan tidak menggunakan masker. Apakah ketika mereka di dalam itu datang itu, apakah jaga jarak itu berapa? Satu meja mungkin bisa 4 orang. Begitu dipoto kelihatan seperti rame. Itu banyak ya netizen. Oke teman-teman, asik banget, seru banget, dan ternyata ada banyak banget yang kita nggak tahu apa sih yang udah dilakukan sama Satpol PP Kota Jambi gitu ya. Ternyata apa yang kita tahu dari sosial media itu hanya segelintirnya aja gitu. Padahal ternyata apa yang mereka sampaikan itu sudah langsung didatangin oleh Satpol PP ya Bang ya. Nah, jadi kita harus juga jadi netizen yang bijak nih teman-teman. Nah, mungkin kita pengen tahu juga sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pak Mustari Afandi, rute kita kemana aja sih Bang? Kalau boleh tahu kan pastinya harus mengitari kota Jambi Bang ya. Capek nggak sih Bang harus setiap hari mengitari kota Jambi yang jaraknya pastinya bukan main gitu? Terima kasih Mbak. Kalau untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penanganan COVID-19 ini kita dibagi 6 tim. Ya. 6 tim khususnya di wilayah bukan di seberang kota, hanya 2 kecamatan tidak. Yang tim pertama itu adalah Kecamatan Kota Baru dan Alam Brajo. Tim kedua itu adalah Kecamatan Danau Sipin dan Telanai. Tim ketiga itu adalah Kecamatan Pasar dan Jelutung. Tim keempat itu adalah Kecamatan Jambi Timur. Dan tim 5 adalah Kecamatan Jambi Selatan. Ada 5 tim kita semuanya Jambi Selatan dan Palmerah. Nah 5 tim ini itu bergerak mobile malam minggu ataupun tiap harinya untuk melihat prokes kesehatan. Dan titik-titik yang kita lakukan adalah misalnya kalau pagi hari kita melihat jajanan yang apa sesuai protokol kesehatannya enggak, sesuai dengan wilayahnya. Nah dan kita bekerja sama dengan pihak kecamatan juga, Satgas Covid kecamatan yang juga turun juga. Pihak kecamatan sudah turun ke sana, kita tidak perlu turun lagi. Karena sudah melakukan. Kalau misalnya pihak kami sudah turun ke sana, kecamatan tidak lagi. Nah, kecamatan kita berikan kewenangan untuk memberikan peringatan pertama. Peringatan pertama itu mereka memasang stiker. Tetapi penindakan adalah dari Pol PP. Kita memiliki ada 7 PPPNS. 7 PPPNS ini di setiap tim itu ada. Apa tuh Bang PPPNS Bang? Pejabat, penyidik, pegawai negeri sipil. Nah, inilah yang melakukan penindakan. Nah, tanpa ada PPPNS itu tidak mungkin kewenangan itu akan luas terhadap Satpol PP. Nah, seperti kalau penyegelan, seperti mungkin penutupan sementara dan sebagainya. Nah, dengan luas cakupan itu, kalau misalnya hari ini kita sudah ke sana, hari ini nggak perlu kita datangi lagi terus. Besok kita pindah ke sini. Kecuali ada yang ada laporan, yang memang laporan insidentil. Kemarin memang ada pernah kejadian di salah satu kecamatan, ya sampai menghalang-halangi kamera dari salah satu petugas atau media, ya akhirnya sempat publis ke media. Nah, tapi kita tetap lakukan tindakan, kita berikan peringatan pertama kepada pelaku usaha tersebut. Nah, untuk wilayah kecamatan memang kalau kita lakukan memang tidaklah seperti yang kita bayangkan, sangat luas sekali. Ya, tapi kita sudah tahu titik ini sudah taat dengan aturan, yang pelaku usaha ini sudah taat dengan aturan, yang ini sudah taat dengan aturan, itu nggak perlu kita datangi lagi. Malah kita lebih contoh, itu ada loh, salah satu rumah makan yang sudah dapat predikat nomor 1, nomor 2. Saya tidak usah sebutkan, ya di salah satu di Kecamatan Jelutung, ya rumah makan sederhana, saya sebutkan saja. Dan rumah makan Cahaya Minang, itu sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Itu protokol kesehatan yang baik. Nah, kami juga datang ke sana juga mengingatkan kepada pelaku usaha, misalnya kafe. Kafe ini kan tempat orang rame. Kalau perlu saya pernah sampaikan, dibor aja kursinya. Ini tidak bisa bergerak-gerak. Ya, sehingga kalau tidak bergerak-gerak itu bagaimana orang mau tarik sana taruh sini. Physical distancing juga bisa terjaga. Nah, ini yang kami sampaikan kepada anggota saya. Anggota memang terbatas. Satu peloton itu, satu tim itu ada 15. Berarti kita juga personil untuk Pol PP juga terbatas, belum lagi penertiban pedagang kaki lima, belum lagi wasmat dan lain sebagainya. Nah, keterbatasan inilah kadang-kadang kami juga yang menyadari ya tidak semuanya yang kita lakukan ini berdampak positif di tengah masyarakat.
Oke Bang, jadi kan ada 11 kecamatan di Kota Jambi Bang ya. Nah itu kalau kita turun terus kita masih ngelihat ada pelanggar yang tidak menerapkan prokes 5M ya Bang ya. Ada 5M ya sekarang, bukan 3M lagi teman-teman. Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga agar tidak bersentuhan. Nah ini gimana Bang? Kalau kita lihat di lapangan mungkin masih ada mereka yang tidak 5M itu, perasaannya gimana Bang? Mungkin bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi mungkin sebagai sesama manusia lah gitu Bang. Ada beban moral dan juga mungkin cibiran. Terkadang kita turun ke lapangan, tapi saya sudah tegaskan kepada anggota, itu sudah risiko. Kalau seandainya sepanjang kalian masih menggunakan seragam Pol PP, jangan pernah takut untuk mengingatkan. Kalau ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, minimal mengingatkan masker kamu mana, agar dipakai, jangan diturunkan misalnya, dinaikkan. Mungkin kita lagi bicara seperti ini. Kenapa? Minimal saya sampaikan, kalau kamu sudah mengingatkan, itu ada satu nilai ibadah. Itu yang kami sampaikan. Kedua, kalau sudah dalam tim, ya, yang kita sudah ingatkan titik-titik yang biasa sering kerumunan, itu memang sudah target sasaran terus. Mereka yang capek atau kami yang capek. Oke, adu capek aja. Iya, adu capek. Nah, yang selanjutnya kami sampaikan juga kepada pelaku usaha. Tugas kami menjaga dan melindungi mereka. Tapi sepanjang mereka taat aturan. Tapi kalau mereka tidak taat aturan, ya kami lakukan penindakan. Nah, penindakan itu juga ada tahapannya, ada SOP-nya sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, bukan semata-mata kita antara suka dan tidak suka, antara ada intervensi karena kedekatan, karena ketidaksukaan, karena mungkin masukan dari yang lain, bukan karena itu. Kami melakukan tindakan ada dasarnya semua. Sudah diberikan peringatan lisan, sudah diberikan peringatan pertama, dan masih juga denda 5 juta. Setelah itu masih juga denda 10 juta sampai mungkin kita usulkan pencabutan untuk dari Satgas COVID-19. Nah, sama seperti sekarang ini pemerintah Kota Jambi sudah mengeluarkan relaksasi di bidang pendidikan untuk khususnya pertemuan tatap muka kepada para siswa. Nah, kita sudah melihat juga, ngecek ke lapangan juga ke sekolah-sekolah. Tapi pasti masih ada yang suka dan tidak suka. Salah satu contoh, ya, sekolah menengah atas sekarang ada siswanya terpapar. Bukan sekolahnya yang disalahkan sebenarnya. Tapi kita tidak bisa mengontrol mereka ketika keluar sekolah. Benar. Contoh, kami penerimaan Banpol saja 5 hari tes kesehatan, diambil antigen, dia negatif. Begitu 5 hari setelah pengumuman masuk tes kesehatan dalam, diambil lagi antigen, ternyata positif yang bersangkutan. Hanya jangka waktu 5 hari. Sekarang kita ada penerimaan seperti itu. Kita lakukan antigen bertahap. Nah, sama seperti juga ya, masyarakat mengatakan, wah, tatap muka begini-gini. Yang disalahkan itu bukan jangan, tapi salahkan mereka ini kenapa tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah, inilah yang kita harapkan pemerintah mengasih relaksasi di bidang pendidikan, bukan tujuan ya banyak juga orang tua yang stres di rumah. Kita udah capek-capek ngingetin orang, tapi ternyata orang itu masih belum sadar akan penerapan 5M, ya nggak Bang? Nah, tapi tentunya kita seperti bersama Pak Kasat tadi bahwa harus mengingatkan terlebih dahulu, setidaknya ada menambah nilai ibadah lah gitu. Nah, kalau ngomongin soal mengingatkan Bang, mungkin kalau untuk di rumah gimana Bang? Dengan anak dan istri, keluarga, ini untuk kita menerapkan prokesnya gimana Bang? Gimana? Kalau untuk di keluarga sendiri, saya sebelumnya pernah menjadi camat Alam Barajo. Pada saat camat itu di bulan Maret itu pada saat pandemi COVID-19 itu sangat-sangat tinggi sekali. Waktu itu ada klaster goa, dan klaster goa itu yang pertama kali adalah di Kecamatan Alam Barajo yang saya pimpin. Nah, ketika itu memang
ketakutan terhadap COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa. Apalagi saya langsung turun ke lapangan untuk menjemput si pasien, mengantar si pasien sampai dia sehat dan sebagainya. Nah, untuk mengingati istri saya ataupun anak, keluarga, kita selalu mengatakan lakukan selalu cuci tangan. Kalau untuk menggunakan masker segala macam itu ya karena kepercayaan dengan keluarga, mungkin kita yang penting keluar itu kita menggunakan masker, bawa hand sanitizer, dan jangan sampai terlalu bersentuhan dengan orang lain. Nah, karena image pada saat itu COVID-19 ini apa yang kita pegang itu nyentrum semua. Apa nyentrum. Pulang ganti baju, cuci baju. Seperti apa gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya jadi kasat, malah istri saya yang terkena. Oh, pernah Bang ya? Istri saya yang terkena. Saya pada saat itu percaya betul COVID-19 itu ada. Kenapa? Hari demi hari saya dampingi dan saya tidur dengan istri saya. Hari pertama itu sudah pernah saya ingatkan, ya dia tidak tahu di mana itu COVID itu ada. Di mana kenanya nggak tahu gitu. Nggak tahu. Dan kapan? Dia pakai masker. Kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya, yang namanya disiplin protokol saya sangat. Nah, tetapi ketika pada saat itu mungkin kita mengatakan imun turun atau kecapean, hari demi hari, hari pertama meriang badannya, hari kedua demam panas, hari ketiga mulai mual, hari keempat mencret, hari keenam sakit kepala, hari ketujuh lemas, hari ke-8 mulai batuk, pilek, hari ke-9 mulai batuk, hari ke-10 ya mulai lemas lagi badannya. Nah, saya bawa waktu itu diambil jadi hari ke-12 baru tidak bisa mencium bau. Akhirnya saya bawa untuk uji swab, ternyata positif. Begitu positif saya tahu sampai sesak napas, saya tahu penderitaan. Maka ketika saya turun selalu, saya ngantar. Ambil di ronsen, saya antar. Begitu saya antar, 14 hari dirawat di Rumah Sakit Abdul Manap. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Nah, kenapa? Saya selalu turun ke lapangan, saya tanyakan kepada masyarakat, Anda sudah pernah belum tidur dengan pasien COVID? Semua menjawab, belum. Berani atau tidak? Tidak. Saya katakan, saya pernah. Bukan saya berani, saya pernah. Dan saya tahu penderitaan pasien COVID. Makanya kalau ketakutan itu betul-betul seandainya memang Tuhan berkehendak lain, COVID itu ada dan bisa mencabut nyawa manusia dalam kondisi-kondisi yang memang dia memang turun imunnya. Alhamdulillah pada saat itu ya mungkin Tuhan menjaga saya karena mungkin saya berhadapan dengan selalu dengan mengingatkan masyarakat. Saya alhamdulillah pada saat saya diambil swab, saya negatif. Saya negatif dan itulah saya meyakinkan diri mungkin ini kuasa Tuhan. Ya, tapi saya juga selalu mengingatkan juga tetap kepada anak istri saya dan kepada masyarakat jangan coba-coba untuk tidak mentaati protokol kesehatan. Karena kenapa? Mereka belum melihat dari mata mereka. Bagian parahnya sesak napas. Yang pada saat saya pikir itu sesak napas itu karena penyakit biasa. Dia itu mencret, saya pikir mungkin karena panas dalam. Dia itu mungkin pada saat itu istri saya itu lemas itu karena kecapean. Padahal pada saat itu sudah COVID di tubuhnya. Artinya COVID-nya dengan gejala ya Bang ya? Bukan lagi gejala, sudah positif. Sudah positif. Selama 12 hari. Nah, setelah itu saya pelajari ternyata 12 hari itu adalah masa inkubasi yang memang harus dilakukan. Pada saat itulah masa yang sangat kritis kepada manusia yang terkena dampak COVID-19 ini. Oke teman-teman, ternyata bukan cuman memperingati orang untuk tidak menerapkan prokes gitu ya, tapi ternyata juga Pak Mustari ini sudah pernah langsung menangani penderita COVID gitu ya, karena istrinya sendiri gitu teman-teman. Nah mungkin Bang untuk di rumah kan kita ada anggota keluarga lain ya Bang, ya mungkin kayak anak. Nah selama istri terkonfirmasi positif itu gimana Bang untuk anak-anak atau mungkin anggota keluarga lainnya di rumah seperti apa Bang penerapan prokesnya? Alhamdulillah kalau untuk ya saya keluarga kecil, anak satu, masih cowok, ganteng seperti bapaknya, ya kan, masih pendidikan dan satu orang ponakan saya. Setelah tahu ya apa itu, kami di rumah tetap menggunakan masker.
Dan pada saat kondisi itu juga kita melakukan penyemprotan disinfektan dengan ya untuk berjaga-jaga. Tapi kalau perlu kita ketahui sebenarnya, kalau saya berpikir COVID ini bisa kena dengan siapapun apabila pikiran dan imun turun. Saya melihat itu, bukan karena hal yang lain, imun pun kuat, tapi pikiran kita Kurang tenang gitu ya. kurang apa, itu bisa kena. Kalau mau dicoba, silakan. Itu menurut pendapat saya. Karena kenapa? Pada saat itu istri saya itu banyak mungkin berpisah dengan anak, ya kan, berpisah dengan anak, nangis setiap hari atau apa. Jadi pikiran ditambah lagi kondisinya kurang fit. Nah ini, tapi walaupun kondisi kita kurang fit juga, tapi pikiran kita enjoy, selalu bahagia. Maka kunci dari untuk menghindari COVID itu adalah selalu bahagia. Kalau boleh tahu Bang, mungkin kemarin pas istri lagi pisah sama anak, ini anaknya kemana Bang? Lagi pendidikan. Oh gitu, teman-teman lagi pendidikan ya, cakep. Oke, mungkin ada pesan untuk teman-teman semua Pak Kasat? Kepada seluruh pemirsa juga kepada seluruh masyarakat Kota Jambi, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, khususnya saya sendiri, kami melakukan penindakan itu bukan karena pertama tebang pilih, tidak, tapi karena melaksanakan ketentuan dan aturan. Dan kami sangat terbuka kepada masyarakat yang selalu memberikan informasi yang sifatnya positif, tapi bukan menjatuhkan salah satu tempat usaha dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya percayalah, COVID-19 itu ada karena salah satu keluarga saya, istri saya sudah pernah mengalaminya, dan saya juga sudah pernah merawatnya dari hari ke hari bagaimana penderitaan COVID-19 itu. Dan yang selanjutnya, yang keempat, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya masih menunggu ya vaksin untuk kepada seluruh masyarakat. Sampainya vaksin itu adalah untuk pencegahan, tetapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun vaksin itu nanti dilakukan penyuntikan, tetapi belum tentu apabila mungkin virus itu tetap menyerang, bisa saja kita terkena. Dan juga kepada seluruh orang tua, murid yang sekarang ini sudah yang namanya tatap muka sudah dilaksanakan, tetap jaga anak kita. Jangan serahkan sepenuhnya kepada. So teman-teman, udah di penghujung acara untuk podcast Ngota Bareng JI hari ini, dan kita mau ucapin terima kasih banyak untuk Pak Kasat yang sudah. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu 5M-nya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga sentuhan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Jambi_Independent, dan juga di subscribe channel Jambi Independent, baca juga koran pagi harian Jambi Independent, dan diklik www.jambiindependent.co.id.